Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Evita Angelina Putri Juma. Saya dari kelas MJ504. Hari ini saya akan melakukan presentasi tentang tugas struktur mata kuliah manajemen risiko. Di sini ada manajemen risiko pada PTXYZ, yaitu mitigasi dampak bencana banjir. Kasus yang dihadapi oleh PT XYZ, sebuah perusahaan logistik di Indonesia, mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya, pengiriman barang terhambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ: gangguan operasional, pengiriman barang menjadi tertunda, dan jalan-jalan menuju area terdampak sulit dilalui. Kerusakan infrastruktur, gudang terendam air, kendaraan pengiriman menjadi rusak. Yang ketiga ada kerugian finansial. Biaya untuk memperbaiki kerusakan, kehilangan pendapatan karena pelanggan kecewa. Yang keempat, reputasi perusahaan. Keluhan dari pelanggan, kepercayaan pelanggan menurun. Dampak risiko terhadap keberlanjutan bisnis PT XYZ. Yang pertama, dampak untuk operasional. Aktivitas logistik terganggu sehingga produktivitas perusahaan pun menurun. Yang kedua, keuangan. Biaya operasional meningkat sehingga keuntungan perusahaan menjadi berkurang. Yang ketiga, reputasi. Pelanggan kehilangan kepercayaan. Hal tersebut membuat perusahaan kesulitan menarik pelanggan baru. Yang keempat, kepatuhan dan regulasi. Tidak bisa memenuhi kontrak dengan baik sehingga berisiko terkena sanksi hukum. Rekomendasi langkah-langkah mitigasi resiko. Yang pertama ada perencanaan kontinuitas bisnis, disingkat BCP. Membuat rencana darurat untuk operasi logistik saat bencana. Menentukan jalur alternatif untuk pengiriman. Membentuk tim tanggap darurat di perusahaan. Yang kedua ada infrastruktur tahan banjir. Di sini perusahaan dapat melakukan membangun gudang dengan sistem drainase yang baik, menggunakan bahan tahan air untuk kendaraan dan fasilitas, menyediakan tempat penyimpanan sementara di lokasi aman. Perusahaan juga dapat mengambil langkah asuransi bencana. Di sini perusahaan dapat mengasuransikan aset perusahaan untuk melindungi dari kerugian, memastikan perlindungan terhadap gangguan operasional, dan langkah-langkah mitigasi resiko yang dapat dilakukan juga di bidang teknologi dan pemantauan. Yang pertama itu bisa memanfaatkan alat pemantau cuaca dan kondisi jalan. Terus selanjutnya menggunakan sistem logistik berbasis teknologi untuk antisipasi resiko, melacak pengiriman dengan GPS secara real time. Rekomendasi langkah-langkah selanjutnya di sini ada pelayanan untuk pelanggan. Perusahaan dapat memberikan informasi pengiriman secara langsung kepada pelanggan, menyediakan kompensasi bagi pelanggan yang terdampak, meningkatkan respons pusat layanan penjualan. Atau PT XYZ juga dapat mengambil langkah pelatihan dan simulasi. Di sini PT XYZ dapat melatih karyawan dalam menghadapi situasi darurat. Melakukan latihan rutin untuk menguji kesiapan perusahaan, bekerja sama dengan mitra logistik dalam penanganan darurat. Saya ada contoh kasus nyata. Yang pertama itu ada di Thailand. DHL tahun 2011. Banjir besar mengancam gudang DHL. Mereka menggunakan sistem drainase modern untuk mendirikan pusat distribusi, sementara untuk menjaga pengiriman tetap berjalan. Yang kedua ada Yamato Transport di Jepang tahun 2011.
Tsunami merusak infrastruktur, tetapi Yamamoto memberikan pembaruan pengiriman real-time dan diskon untuk pelanggan terdampak. Yang ketiga ada contoh dari Pos Indonesia di tahun 2020. Saat banjir Jakarta, Pos Indonesia bekerja sama dengan mitra lokal dan menggunakan kendaraan amfibi untuk mengirim barang ke area sulit dijangkau. Kesimpulan presentasi pada hari ini, poin pertama, risiko banjir dapat berdampak besar pada operasional, keuangan, dan reputasi PT XYZ. Yang kedua, perencanaan dan tindakan pencegahan yang tepat dapat mengurangi risiko tersebut. Yang ketiga, investasi pada teknologi, pelayanan pelanggan, dan infrastruktur akan membuat perusahaan lebih tangguh menghadapi bencana. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.